jangan samaratakan antara Papua dengan Jawa. Apa yang terjadi di era Pak? PT Pos mengumpulkan di suatu tempat. Terjemahan opini saya berbeda mungkin implementasinya. Pos itu tukang antar surat, tukang antar barang. Kok disuruh orang pergi ke kantor pos? Ini... Ibu kan tidak berada di desa, ibu tidak tahu. Baik, langsung penanya ketiga. Boleh, panitia? Dikasih mikrofonnya ke Bapak yang sebelah kiri panggung. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Emilianus Baro dari Kabupaten Tambro, Provinsi Papua Barat. Saya ikuti benar-benar kata Gus Menteri kemarin setelah beliau buka kegiatan bahwa untuk membicara kemiskinan di kampung, kalau kita bicara di Jakarta itu kita bicara imajinasi, kita bicara sebuah khayalan. Kalau kita bicara kemiskinan di kampung, bersama dengan orang kampung, bersama dengan masyarakat desa, baru kemiskinan itu bisa teratasi. Kalau kita bicara di sini berarti kita bicara sebuah imajinasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mau mendukung kebijakan Pak Presiden untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Sedangkan kita memberikan bantuan-bantuan yang kita menciptakan ketergantungan juga di masyarakat kampung berupa BLT, bantuan langsung tunai. Ini kan di sisi lain kita menciptakan ketergantungan. Bagaimana masyarakat kampung atau masyarakat desa itu hanya menunggu uang dari pemerintah pusat. Bagaimana kita mau mengantarkan mereka menuju kemandirian. Sedangkan kita juga di sisi lain menciptakan ketergantungan. Itu dua hal yang saya sampaikan di awal. Mari kita lihat lagi kembali terkait dengan program prioritas penggunaan dana desa. Dana desa ini sudah mulai dijalankan pada tahun 2015 sampai dengan 2022 ini. Semua program prioritas yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, saya kurang tahu apakah usulan dari bawah atau usulan dari atas. Sehingga di dalam misalnya kemarin baru dikeluarkan Permendes 07 2021 tentang program prioritas penggunaan dana desa. Salah satunya di situ dianggarkan bantuan langsung tunai 40%. Kami di Papua secara fisik kami masih ketinggalan. Maka sekarang kami kejar-kejar di mana masyarakat kampung, mereka musyawarah kampung untuk mengusulkan pembangunan rumah layak huni. Mereka mengusulkan pembangunan air bersih. Mereka mengusulkan bagaimana penerangan. Mereka mengusulkan bagaimana anak-anak mereka itu disekolahkan. Inilah yang masuk dalam program prioritas untuk kami di Papua dan Papua Barat. Mohon supaya program prioritas yang diturunkan itu dilihat-lihat dulu lah. Jangan tebang sama rata semua bahwa di Indonesia bagian barat sama dengan bagian Indonesia timur. Jangan disamaratakan. Mohon supaya dilihat baik. Dari pemerintah pusat mengeluarkan Permendes, coba koordinasi dan komunikasi dengan bupati setempat. Karena bupati setempat mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada di wilayah itu. Kadang-kadang juga kami koordinasi dengan Pak Bupati, Bapak izin ini program prioritasnya seperti ini. Loh, itu Bapak mereka langsung komunikasi dengan atas karena tidak ada komunikasi dan koordinasi dengan kami. Mohon supaya menghargai bupati yang ada di wilayah kami. Karena mereka adalah ujung atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Karena mereka lebih mengetahui program-program prioritas, mereka lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kami masing-masing. Kami adalah ujung tombak yang mensosialisasikan semua peraturan yang Bapak mereka putuskan di pusat. Salah satunya Permendes 07. Kami banyak sekali mendapatkan tantangan. Masyarakat
mungkin saudara-saudara kami di wilayah Jawa, mungkin mereka dari sisi pemahamannya sudah agak gini. Tetapi untuk kami di wilayah Papua Barat, kami mendapatkan tantangan. Banyak masyarakat menyampaikan bahwa ngapain itu BLT? Kami masih butuh rumah. Kami masih butuh air bersih, kami masih butuh penerangan dan sebagainya. Jadi mohon supaya, tetapi untuk Permendes 07 kami sudah sosialisasikan. Yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh masyarakat pada saat kami sosialisasi di wilayah kami. Mohon supaya ditimbang terkait dengan Permendes yang berikut untuk di tahun 2023. Jangan samaratakan antara Papua dengan Jawa. Namun yang berikut, kami mohon supaya setelah kami melakukan perekaman KPM, kebetulan kami di Papua Barat, terutama di kabupaten kami, Kabupaten Tambro, kami sudah mencermati dan mempelajari surat dari kementerian bahwa itu diberikan hak diskresi kepada bupati. Ketika kami mengajukan surat, segera direspon suratnya terkait dengan sisa dari BLT 40% mohon supaya dikembalikan ke rekening kampung masing-masing, sehingga masyarakat kampung atau kepala kampung bisa digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas yang sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat bersama dengan kepala kampung atau kepala desa. Namun yang ketiga, kami di Kabupaten Tambro, kami baru pelantikan 129 kepala kampung. Namun bupati kami masa jabatannya berakhir di tahun 2022 kurang lebih 2 bulan ke depan. Sedangkan untuk menyusun RPJMK atau RPJMDes harus mengacu pada RPJM Kabupaten. Mohon petunjuk sehingga kami bisa kembali untuk menyampaikan kepada kepala kampung dan kepala desa kami yang sementara lagi menunggu. Sekian, waktu saya kembalikan. Boleh diberikan mikrofonnya? Ya, itu dia. Boleh, baik. Nanti kita berganti ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim, Kadis PMD Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Korelasi pertanyaan saya dari malam tadi untuk ini juga masih tetap Pak. Pertama, sepertinya kami di daerah ini sama kondisi dan masalah yang kami pertanyaan di Bapak. Dan barangkali kami inginkan output dari rakor ini ada rekomendasi Pak, biar tidak kami percuma menghabiskan biaya ke sini walaupun akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh kementerian. Tapi kami dari daerah mengeluarkan sedikit biaya untuk OH-nya Pak, walaupun OH-nya tidak banyak. Artinya apa yang kami masalahkan di daerah itu tetap terlaksana ataupun tertindaklanjuti. Saya sudah membuat hashtag Pak, di baju kami di Kampar itu, seyogyanya kemakmuran itu harus dimulai dari desa. Saya bawa kemana-mana tuh Pak, warna baju hijau ada lambang Kemendes. Untuk mewujudkan ini tentu kita berhubungan dengan masalah regulasi yang ada. Mohon izin kami dari daerah tidak menjustifikasi bahwa regulasi yang sudah dikeluarkan itu yang terakhir ini Permendes 7 2021, PMK 190, Perpres 104. Tetapi cara memahami kami di daerah itu tentu bermasalah, tentu berbeda Pak, karena kondisi kami di daerah berbeda-beda. Satu, terkait dengan PMK 190, maaf Perpres 104, pada pasal 5 itu angka 40-28, tinggal lagi 32%. Teman-teman kita dari Papua yang diinginkan infrastruktur, khusus untuk Kabupaten Kampar. Tadi malam sudah sampaikan kepada Pak Direktur bahwa 28 desa yang sangat tertinggal di Provinsi Riau itu 23 ada di Kabupaten Kampar.
23 itu tidak bisa dilanjutkan karena masalah kami di Kabupaten Kampar itu khusus Kecamatan Kampar Kiri Ulu itu membangun karena itu daerah kawasan. Saya kesalkan malam tadi Pak, tidak tersentuh apa yang saya harapkan itu dengan jawaban teman-teman dari Kemendes ini. Karena ada korelasi juga Pak. Mohon izin lagi saya kutip juga, mohon kepada Pak Subito. Kami di daerah sekarang ini tidak ada hubungan kuat dengan TPP Pak, Kepmen 440. Mereka bekerja sendiri, malah ada dari kabupaten kota atau provinsi, mereka tidak sungkem masalah TPP. Mohon ditinjau kembali. 2020 laporan mereka kami yang mengevaluasi apapun kami yang mendatangkan. Sekarang lepas Pak, walaupun sistemnya sudah modern. Kampar Kiri Ulu itu nanti kalau PMK 104 ini dilaksanakan, 40% tidak ada orangnya Pak. Kena sedikit. TPP, KPW, Provinsi Riau sudah bawa ke sana. Nangis kita di sana Pak. Listrik tidak ada. Mau ke sana itu masyarakat juga pakai piau Pak, 300.000 Pak. Kemudian handphone ini tidak ada sinyal di sana. Bapak turun air ke 23 desa itu 15 menit berjalan, sudah habis semua itu, tidak bisa komunikasi lagi. Handphone kita ini hanya tinggal untuk foto-foto saya lagi. Tidak bisa untuk komunikasi. Nah, kalau sekarang di PMK 190 mohon izin Pak Subito, kalau pasal 27 diserahkan lagi kepada kabupaten kota untuk membuat aturan baru untuk kemana arah ini. Menurut saya juga tidak menjustifikasi kenapa dibolak-balik juga kami lagi dibawa untuk membuat regulasi baru Pak. Komunikasi kami dengan provinsi lama juga. Ini juga membuat keterlambatan APBD perubahan lagi Pak. Ini juga masalah. Saya tidak menyatakan regulasi ini harus seperti itu, ya ataupun dirubah, nah seperti itu Pak, menyusahkan sekali. Idealnya, khusus bagi daerah-daerah seperti itu ada perlakuan khusus juga Pak. Kapan perlu ditambah mereka Pak, ditambah. Kemudian kami juga menyampaikan khusus untuk Bapak yang dari Direktur Pembentukan Adat Desa dari Kementerian Sosial tadi. Kamis kemarin saya ikut Rakornas Pak. Saya lupa nama ibunya terkait dengan DTKS. DTKS rupanya kuncinya bisa dirubah kapanpun. Bisa dirubah kapanpun, kuncinya adalah Musdesus. Musdesus desa yang dipimpin oleh BPD. Ada permasalahan Pak. BPNT, PKH, itu sebetulnya sekarang saya tengok BPNT, BSS itu diberikan kepada PT POS untuk mengantarkan ke KPM-nya. Apa yang terjadi di daerah Pak? PT POS mengumpulkan di suatu tempat. Terjemahan opini saya berbeda mungkin implementasinya. POS itu tukang antar surat, tukang antar barang. Kok disuruh orang pergi ke kantor POS? Ini untuk Bapak ini. Idealnya saya masih memperjuangkan Kampar Kiri Ulu diantar sampai ke masyarakat tuh Pak. Jangan disuruh mengumpul, sementara kami ditekan lagi Pak. Masalah COVID ini. Sekarang kita kan pakai masker. Orang berkumpul-kumpul Pak, berjibaku lah, ada prokes itu. Ini juga perlu dievaluasi ke bawah nih Pak. Baik, boleh ditambahkan Pak? Ya, Pak Lutfi silakan. Terima kasih Pak Ibrahim. Pak Dirjen, Pak Sugito, saya pikir rakor ini berhasil Pak, karena kita mendapatkan masukan-masukan yang sangat substansial dari teman-teman daerah. Ada satu yang cukup menarik pandangan kami bahwa saya sangat sepakat dengan Pak Ibrahim ini, bahwa tugas pengantar pos itu adalah sampai alamat. Mungkin ini perlu disampaikan kepada pimpinan Pak, masukan dari Pak Ibrahim. Bagaimana kok mereka mengumpulkan orang seperti itu? Itu yang pertama Pak. Terkait dengan PT POS, kenapa dikumpulkan bukan disampaikan langsung ke KPM seperti itu? Tentunya kami akan koordinasi lagi dengan bagian yang menangani BPNT, mohon izin Pak dari Kampar. Tentunya pertimbangan kenapa dikumpulkan, pertama adalah kecepatan untuk penyaluran. Kami tahu bahwa PT POS mendapat amanah untuk segera menyalurkan bantuan bulan 1, 2, dan 3 di paling lambat tanggal 5 Maret. Dan saya tahu bagaimana kerja teman-teman di POS.
Tapi ini menjadi masukan buat kami apa yang disampaikan oleh Bapak yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Dirjen dan seluruh direktur yang hadir pada kesempatan ini sebagai narasumber. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi sebenarnya apa yang menjadi persoalan pertanyaan teman-teman ini sudah semuanya lengkap sebenarnya. Cuman saya ingin mungkin melihat dari kacamata kebijakannya Pak. Sebab setiap kita dimanapun kita rapat rakor selalu kita akan nanti kami tampung. Namanya kebijakan yang responsif itu adalah apabila tadi kita itu dari bawah, bukan dari atas. Jadi kebijakan yang responsif di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ataupun desa. Sesuai dengan tema kita sekarang ini, rapat koordinasi, dan ini saya sangat setuju bahwa nanti ini harus ada dampaknya gitu. Jangan hanya sebatas kita ngomong-ngomong tapi setelah kita keluar dari tempat ini hanya sebatas retorika. Bapak Dirjen yang kami hormati, Bapak mewakili Kemendagri, Kemensos dan seluruh narasumber yang kami hormati, singkat saja. Terkait dengan optimalisasi pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa dan sumber-sumber pembiayaan di desa, oleh karena itu saran penegasan ke yang mewakili dari Dirjen Bina Desa, Kemendagri, tolong ada penegasan ke provinsi atau kabupaten, terutama kabupaten kota. Dalam hal optimalisasi pelaksanaan ini, kemudian ada agenda pemilihan kepala desa, itu jangan kemudian kepala desa terpilih, terus memberhentikan seluruh perangkat, kaur-kaur dan lain sebagainya secara otomatis. Ini mempengaruhi proses pelaksanaan. Ibu kan tidak berada di desa, ibu tidak tahu. Kami ini di desa. Saya hanya ini Ya, kita terbatas waktu ya. Pak. Kemudian yang berikut, Jadi boleh langsung singkat. Bupati, wali kota tidak semena-mena terus memberhentikan kepala desa, menunjuk PLT, itu juga pusing kita yang mengatur. Harus ada penegasan itu. Ini demi mempercepat proses pembangunan di desa. Terima kasih.